Halo teman-teman pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di episode perdana Bijak Talk, podcast paling bijaksana di luar sana. Bersama saya Ares Tata Barat, dan seperti biasa ada Pastor Yohanes Sinaga juga. Dan pada episode kali ini, kita kedatangan tamu kita adalah saudara dari Pastor Yohanes, ada Jack Sinaga di sini. Halo Jack, bagaimana keadaanmu? Halo semuanya, sejauh ini masih sehat, terhindar dari COVID. Amin. Amin. Nah, pada episode kali ini, kenapa kita undang Jack? Kita akan membahas tentang yang namanya infodemic. Ini berkaitan dengan berita-berita hoax yang lagi populer banget nih, apalagi dengan coronavirus, dengan COVID. Kita banyak dengar berita-berita konspirasi mau di US ataupun di Indonesia tentang ya orang bilang ini adalah ada dalangnya atau apa segala. Nah, jadi kita akan bahas dengan Jack di sini bagaimana kita bisa mencerna informasi yang dengan baik, dengan sehat. Gitu ya, Jack ya? Yuk, betul. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai nih. Infodemic ini maksudnya apa nih, Jack? Jadi infodemic ini adalah ketika kita dibanjiri oleh informasi yang berlebihan tentang satu topik. Singkatnya itu sih, tapi nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi tentang infodemic. Oke, jadi info yang berlebihan terhadap satu topik nih ya. Iya. Kadang-kadang mungkin infonya juga kesulitannya kadang karena banyak info ini kita nggak tahu memilahnya mana yang benar, mana yang salah. Dan terkadang dengan teori konspirasi ini berita yang biasanya konspirasi itu kontroversial dan menarik perhatian. Jadi ini kadang yang orang suka atau ingin percayai gitu lah, dan jadi membuat kekacauan juga. Kayak yang gue suka denger sih paling terkenal kayak kalau masalah COVID ini, bahwa COVID itu direncanain Bill Gates lah apalah gitu kan, atau udah dibuat dari zaman beberapa tahun lalu, terus dari lab-lab gitu kan ya. Ini orang jadi suka percaya. Nah, contoh zaman dulu ada nggak, Jack, infodemic ini kayak yang udah membuat kekacauan tentang apapun penyakit atau hal-hal lain? Lu pernah dengar sebelumnya, Jack? Sebenarnya contohnya banyak ya, terutama pada waktu pandemi terbesar sebelum COVID-19. Ini pada tahun 1918, dibilang itu 1918 flu pandemic. Okay. Jadi di situ ada banyak berita-berita palsu atau infodemic lah. Ada yang bilang bahwa rokok dapat mengobati flu. Kemudian ada juga yang bilang bahwa kalau kita minum coklat 3 kali sehari itu juga sembuh. Dan ada juga yang mirip-mirip zaman sekarang. Mereka bilang bahwa radio adalah penyebab pandemi. Ini kan cukup umum, di mana kita percaya bahwa menara 5G itu bisa menyebabkan pandemi. Apalagi ya, terutama di Eropa atau di Amerika. Tapi masalahnya di Indonesia saya nggak tahu udah ada menara 5G apa enggak. Bukti kita kasus naik terus kan. Kemudian yang paling menarik juga ada satu infodemic lagi, satu lagi yang mengatakan bahwa flu yang terjadi pada tahun 1918 itu disebarkan oleh kapal selam Jerman. Yang jelas pada itu ada perang dunia pertama kan, jadi Jerman adalah musuh utama. Jadi terkadang kita gunakan pandemi COVID-19 sebagai suatu alasan untuk memusuhi negara musuh ya, kayak Cina, ada juga bilang ini Rusia atau Amerika dan lain-lain. Jadi seperti itulah contoh-contohnya. Kita kan bisa lihat dari sini kan bahwa history repeat itself. Bedanya kalau zaman dulu itu nggak ada namanya sosial media. Kan sekarang sosial media justru memperburuk penyebaran informasi. Sosial media nggak bisa membatasi yang mana benar atau yang mana yang salah. Oke, juga sih biasanya memang ciri-cirinya itu ya suka dibuat untuk menyerang pihak lain. Biasanya dibilang ada agenda di balik teori-teori konspirasi inilah ya, antara menyerang pemerintah atau menyerang pihak lain. Itu. Dan ini menarik nih, gue lihat juga dikatakan penelitian di Twitter bahwa kalau fake news itu lebih gampang dan lebih mudah disebarkan dan diterima orang ya, dari studi yang dilakukan ini. Iya. Nah, di situ kan dibilang kalau dia false news atau fake news lah kita bilang, itu 70% lebih tendensinya akan lebih mudah di retweet dibandingkan dengan true story. Ini sebenarnya aplikasinya ya, lihatlah gosip dari mulut ke mulut, apalagi dari Twitter ke Twitter itu lebih gampang hanya dengan satu tombol. Contohnya baru-baru ini
Yang skandalnya Gisel kan. itu waktu itu Mobile Legends ada rilis skin, tapi ya sampai ada meme yang bilang kalau skin Mobile Legends nggak laku gara-gara mereka lebih cari tahu tentang skandal kan. Itu betul. Saya di mana-mana kalau udah ada skandal itu pasti langsung heboh. Langsung hot. Walaupun ya gitu sih, kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Ya, kita nggak tahu itu benar apa enggak kan. Iya kan. Nah, ya begitulah. Memang apalagi di Indonesia paling suka yang kontroversial dan menjatuhkan orang. Nah, tapi menurut lu Jack, sebenarnya teori-teori konspirasi ini ya terkenal, tapi banyak nggak sih yang sebenarnya percaya, atau mereka cuman entertain doang kayak oh lucu nih di share, atau sebenarnya mereka tuh benar-benar percaya, benar-benar setuju dengan cara pikir ini? Iya, agak susah ya, soalnya kalau kita lihat teori konspirasi secara definisi ya ini kan keyakinan bahwa beberapa organisasi yang tersembunyi dan berpengaruh itu bertanggung jawab atas suatu keadaan atau peristiwa. Ya emang kita secara nature kita pasti ingin tahu kan apa sebenarnya di balik peristiwa ini. Contoh lah kayak film JFK. Lo udah nonton belum filmnya JFK? Res? Gua belum. Oh, ini film menarik. Kenapa? Karena dia bilang bahwa di balik pembunuhan JFK itu sebenarnya ada CIA lah. Karena nggak mungkin satu orang bunuh presiden dengan senapan yang busuk, yang tua. Oke. Ini contoh bagaimana teori konspirasi itu dapat meluruskan fakta. Tapi di satu sisi lain ada juga ada juga beberapa fakta di mana teori konspirasi itu benar-benar terlalu outrageous lah kita bilang. Dan emang sih banyak orang yang percaya sama teori konspirasi COVID. Walaupun sudah banyak bukti-bukti di penelitian ya di PubMed, di Elsevier atau di lainnya, tapi faktanya adalah ada survei yang dilakukan terhadap orang Amerika dan paling sedikit lebih dari 30% orang Amerika percaya paling sedikit satu dari teori konspirasi tentang COVID-19. Dan yang menarik lagi ada 1 dari 8 orang Australia itu malah menyalahkan Bill Gates dan juga menara 5G. Faktanya juga di Kanada 46% dari responden itu percaya paling sedikit 1 dari 4 mitos tentang COVID-19. Ini menarik ya, bagaimana kalau kita lakukan penelitian ini di orang Indonesia? Oke. Karena ini kebanyakan di Amerika. Emang agak sulit sih penelitian ini dicari, tapi sudah dilakukan oleh peneliti yang bernama Nasir, Bakeni, dan juga Nurmansyah. Mereka dipublish jurnalnya di Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia. Dan di situ mereka tunjukkan bahwa sekitar 13,2% orang Indonesia itu percaya bahwa COVID-19 nggak bisa hidup di cuaca yang ada di Indonesia. Ada juga sekitar 19,6% itu percaya bahwa kalau misalnya kita terpapar dengan seorang yang terkena COVID-19, kita cukup saja kumur-kumur dengan air garam atau dengan cuka, itu saja sudah cukup. Bahkan saya sendiri banyak mendengar bahwa kalau misalnya kita terpapar, kalau kita ke acara nikah terus di situ ada yang kena COVID, kita tinggal pulang ke rumah terus minum suplemen aja pasti akan terkena. Oke. Jadi ini adalah fakta-fakta bahwa ada banyak orang Indonesia yang punya tendensi untuk percaya. Walaupun di penelitian ini yang percaya itu masih sekitar di bawah 20% lah. Tapi yang paling menarik adalah mereka yang tidak tahu. Ini kalau tidak tahu itu artinya mereka belum memutuskan antara percaya atau tidak. Itu di atas lah 20%. Jadi ada banyak yang masih di tengah-tengah yang siap menjadi korban fake news. Oke. Ini contoh-contoh dari baru satu sih penelitian yang dilakukan di Indonesia. Begitu, Res. Tapi emang sih ikut nimbrung lah ya. Kalau waktu gue di sini juga dibilang kalau kita ke pasar panas-panas itu pasti nggak akan kena corona karena panas di pasar itu ngebunuh corona. Tapi mungkin ya orang sih pengen percaya, mungkin gimana ya? Mungkin tuh memberikan mereka seperti apa ya? Support psikologis bahwa at least mereka ada harapan lah gitu. Daripada mereka percaya hal-hal yang suram, yang jelek tentang COVID, mereka memilih percaya aja lah ini hal yang positif bisa sembuh, atau enggak saya nggak bakal kena, jadinya mereka positif. Itu menurut lo gimana, Pastor Jack? Atau jadi, itu salah Jack? Ada juga sih kayak temen gue dia bilang kayak gini, jadi
gue bisa tahu gue aman dari corona kalau gue pagi-pagi tuh ngehirup napas dan gak sakit. Karena corona itu di paru-paru. Berarti kalau itu pasti sakit kalau kita hirup napas. Jadi itu indikasinya. Ya itu gue pernah dengar juga sih. Pernah dengar lu ya? Banyak kan mitos-mitos tentang corona. Ya emang sih itu, ini kan nggak bisa ini karena kita juga dengar mitos juga dari pemerintah kok. Kan Yang justru awal-awal pasti kita itu. yang awal-awal itu mereka sekarang itu kan pede banget, dia bilang corona itu nggak akan bisa hidup di Indonesia, jadi santai aja. Udah satu orang kena itu masih tetap santai aja. Ternyata bukan dia kasus pertama, masih banyak kasus-kasus pertama sebelumnya yang nggak terdeteksi. Baru yang itu Jack, yang di ini waktu itu pemerintah sempat ini kan promosiin yang jamu penangkal corona itu. Iya. Iya, bahkan sampai dibawa ke Hope Channel itu katanya jamu penangkal corona. Oh ya? Iya, ada. Padahal kalau kita lihat ini kan virus, kalau dia udah masuk ya banyak berdoa supaya gejalanya terlalu parah, itu aja sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita percaya sesuatu itu hanya untuk sugesti. Sugesti ya hanya permainan pikiran lah. Emang di satu sisi ini bisa efektif, tapi di satu sisi lain kalau itu benar-benar virus itu benar-benar kena ke kita, ya sugesti itu nggak akan ada gunanya. Nah, kalau menurut lu Jack, apakah orang Advent itu kita lebih immune dari hoax, atau kita juga sebenarnya sama aja, kita sama-sama expose juga dan kita mudah juga terpengaruh. Menurut lu gimana nih? Sebenarnya yang saya lihat ini justru kita lebih rentan terhadap dari konspirasi. So contoh ada seorang preacher dari, saya nggak tahu, kayaknya kalau salah dia dari South Africa, namanya Walter Faith. Dia prediksi bahwa Yesus datang pada tahun 2027. Dan ada banyak independent ministry yang bilang bahwa vaksin COVID itu adalah salah satu tanda binatang. Ya kan itu terlalu outrageous lah. Ya, kan contohnya gini loh, kalau kita mau ke Filipina kan ada persyaratan visa. Kalau kita mau masuk itu bakal diperiksa semua vaksin, apa kita dia polio apa enggak. Enggak ada orang yang anggap itu pembatasan hak kebebasan kita, kan enggak ada. Itu kan kebutuhan, kadang-kadang kebutuhan kesehatan kita dapat melewati dari kebebasan untuk memilih. Kemudian ada juga satu masalah, ini terjadi di Papua New Guinea pada tahun akhir 90-an ya. Kan waktu itu di Papua New Guinea tahun 90-an itu kasus polio kan lagi banyak. Kemudian pemerintah melakukan program vaksinasi polio. Yang paling menarik adalah beberapa orang Advent di Papua New Guinea itu menolak anak-anak mereka diimunisasi. Kenapa? Karena ada independent ministry yang bilang bahwa vaksin sabin tersebut itu mengandung metal yang diberi label 666. Ya ini jelas-jelas sudah outrageous, sudah overclaim lah. Kalau itu vaksin emang label yang 666, kenapa? Kan yang penting kan vaksin itu kan efektif, terbukti efektif untuk mencegah polio. Ini contoh-contoh aja yang nyata tentang bagaimana orang itu cukup rentan terhadap teori konspirasi. Contohlah Illuminati. Gimana menurut lo Illuminati itu masih ada apa enggak? Kan kadang-kadang kita kan ada beberapa seminar yang nggak boleh pose yang tangannya kayak gitu ya, tangannya metal atau tangannya yang peace. Jadi mereka bilang kalau orang yang foto dengan kayak gitu itu Illuminati. Gimana men? Ya itu gue juga pas, apalagi dulu sih kayak gue pas kuliah tuh sering banget denger kayak ya Lady Gaga punya video-video klip mereka tuh banyak unsur-unsur Illuminati, pemujaan setan gitulah, yang mata satu dan segalanya gitu kan. Dan gue juga sempat ini beneran gak sih, karena kesannya pembahasannya tuh detail banget gitu kan. Tapi sih gue kadang mikir Illuminati maupun ada atau nggak ada juga, well, itu nggak akan merubah apa sih, maksudnya ya Tuhan juga bakal tetap datang, maksudnya gue juga tetap hidup ya, tetap bekerja, maksudnya gue nggak bakal mempengaruhi gue juga, maksudnya gitu loh. Jadi gue juga lebih gimana ya, nggak mau terpengaruh sih, dan nggak kelihatan juga sih buktinya, maksudnya gitu. Orang bisa klaim, cuman gue nggak lihat secara personal bukti-buktinya, jadi ya sulit juga sih dipercaya kayak Illuminati gitu.
Iya kan mereka bilang bahwa Illuminati itu mengendalikan segalanya dari balik layar kan, termasuk revolusi Perancis. Yang paling menarik adalah kalau kita lihat buku Kemenangan Akhir itu nggak ada sekalipun yang White mention Illuminati. Itu kan menarik. Kalau Illuminati benar-benar ada ya, dari semua tulisannya White di Kemenangan Akhir itu sama sekali nggak ada Illuminati. Padahal waktu zamannya White itu sudah ada Illuminati, terutama teori-teori konspirasi seperti ini. Yang terus orang Advent juga kadang-kadang saya lihat ada beberapa post teman saya ya, yang mereka kasih kartun yang judulnya The Pandemic. Oke, di situ mereka bilang bahwa ada 6 rencana dari setan. Yang keempat itu adalah menyalahkan Presiden Trump. Ini kan ini kartun ini cukup kontroversial. Kenapa ya? Karena ini sebenarnya kartun ini yang pengarangnya itu, yang penulisnya adalah Ben Garrison, di mana dia adalah kalau nggak salah sayap kanan dia ekstrim sayap kanan. Dia juga publish kartun yang merendahkan Michelle Obama dan meninggikan Melania Trump. Oke, jadi terkadang kita nggak sadar bahwa kita sebagai orang Advent itu postingan kita itu justru mempunyai nada politis dibandingkan dengan kebenaran. Udah pernah lihat nggak yang kayak gini? Kadang-kadang mereka justru kayak malah bela Trump dibandingkan dengan yang sebenarnya. Oh, kalau itu lagi sering, Cek. Lebih sering kan? Lagi sering sekarang. Apa tuh? Yang posting orang Advent yang malah yang ngebela Trump, terus bilang dia itu kayak orang yang benar-benar mendukung kekristenan. Terus yang dikasih persembahan itu kan, yang dia kasih persembahan $90 atau $60 gitu kan, mereka kayak ini banget, getol banget. Dan memang sih konspirasi itu emang berakar kuat sih di antara kalangan Advent. Kemarin gue lihat ada poster acara PA, acara kebaktian kalau nggak salah. Jadi judulnya itu God's Order and New World Order. Dan konsep New World Order itu kayak itu banyak banget, itu ramai banget di pembicaraan orang-orang Advent yang agak sedikit konservatif. Terus nanti begitu bicara New World Order, jadi di poster itu digambarkan bahwa COVID-19 itulah yang mengarahkan kita kepada tatanan dunia baru, begitu. Terus ada nanti katanya ada elit-elit global. Jadi COVID-19 inilah pekerjaan elit-elit global. Dan teori ini nggak terkenal di kalangan orang Kristen aja, nggak di agama sepupu kita juga itu cukup banyak orang yang percaya itu loh. Dan gue penasaran nih, pendapat lo pastor ya, sebagai pastor, apakah karena kita orang Advent itu lebih suka menekankan inilah akhir zaman dari Kemenangan Akhir yang kita tahu kan, jadi kita percaya di balik layar itu si tanduk kecil sedang bekerja, makanya kita tuh lebih mudah menerima hal-hal kayak gini, bahwa ada konsep-konsep orang di balik orang di balik layar tuh bekerja untuk yang kayak gitulah. Itu menurut lu gimana, Pastor? Mungkin karena kita dasarnya itu nubuatan, jadi ada kecenderungan untuk melihat semuanya di balik layar. Kayak kan memang kalau kita melihat kitab Daniel sama Wahyu kan, kita memang diajak untuk melihat semuanya di balik layar kan, dari kejatuhan Yerusalem, kebangkitan Babylon, terus kemudian kejatuhan Nebukadnezar lagi, terus bangkitnya media Persia. Jadi di balik semua event sejarah itu Tuhan bekerja, tapi beberapa orang itu justru mengambil semuanya ke arah ekstrim. Jadi daripada melihat Tuhannya bekerja di balik layar, yang mereka lihat itu adalah elit-elit global. Kayak Rothschild, terus siapa lagi, yang Rockefeller. Jadi mereka beranggapan bahwa orang-orang kaya inilah yang memainkan peran. Baru kayak ada konsep-konsep kayak 9 naga yang menguasai dunia, yang menguasai politik di Indonesia. Dan kita seringkali jatuh ke dalam pola pikir seperti ini sih, kalau menurut gue. By the way, halo Bang Riot, welcome. Berarti kalau Bang Riot kalau lo mau tanya atau ada tanggapan, ngomong aja, ngasih tahu. Oke, sip. Oke, lanjut Res. Oke. Nah, gimana sih ya kita sebagai orang Advent atau orang Kristen, gimana ya kita bisa lebih kebal lah dari fake news? Gimana kita bisa cari informasi itu lebih yang benar? Jadi pada saat ada statement kita lihat di sosial media itu, kita langsung gampang milah atau kita tahu cara verifikasinya. Gimana menurut lu, Jack? Yang
terutama itu pasti pikiran kritis. Ini sangat penting ya, karena kalau kita terima informasi apakah itu benar apa enggak, apakah itu relevan apa enggak. Tapi ada sekitar berapa poin kriteria yang harus kita lakukan ya pada waktu kita mau menilai apakah kualitas informasi ini bagus apa enggak. Yang pertama adalah kredibilitas. Dalam kredibilitas ini kita harus pertanyakan siapa sumber informasinya. Apakah dia sudah percaya apa enggak? Masih ingat kan baru-baru ini kan ada yang bagi-bagi apa tuh namanya, John, yang kelompok dokter itu? Ikatan Dokter Advent Indonesia. Bukan yang di video WA itu. Yang itu Alliance Dokter itu apa gitu? Lupa gue. Ya. Oh, yang Global Doctor Alliance. Iya, Global Doctor Alliance. Kan mereka klaim bahwa COVID itu kan ini kan palsu. Tapi kalau kita lihat backgroundnya itu mereka nggak ada satupun yang frontliners atau mereka yang merawat pasien COVID. Okay. Jadi mereka itu hanya bukan frontliner. Mereka bukan ahli virologis, bukan. Kan salah satunya ada Andrew Kaufman. Andrew Kaufman ini malah psikiater. Kan masa psikiater malah kasih informasi tentang COVID itu kan nggak di luar bidang. Oke. Kemudian kalau kita melihat siapa sumber informasi, kita juga lihat apakah ada koneksi, ada hubungan finansial apa enggak. Ini juga penting ya. Apakah ada hubungan finansial apa enggak? Contoh lah kita lihat kalung Kementan. Oke. Ini kan jelas-jelas belum ada penelitiannya, terus juga ya mungkin itu untuk keuntungan, soalnya kalungnya juga lumayan mahal loh. Oke. Kemudian kedua, apakah iya yang kalung itu? Kalung gelang kan itu kan? Kalung gelang. Kemudian kita harus juga lihat currency atau kapan informasi ini di-post apa enggak, kapan informasi di-post. Kalau kita baca informasi tentang COVID-19 tapi di postnya itu tahun 2005 ya pasti udah nggak relevan lah. Oke. Kemudian kita harus utamakan bahwa kalau kita baca penelitian itu harus peer review dari jurnal-jurnal yang kita percaya. Kemudian kalau kita membahas soal isi, ini nomor 2 adalah isi. Kita harus lihat apakah itu akurat apa enggak. Apakah ada dukungan saintifik di belakang statement tersebut. Okay. Kemudian kita harus perhatikan juga bahwa testimonials are not evidence. Okay. Bahwa kesaksian itu bukanlah bukti-bukti yang cukup. Ini juga salah satu kelemahan dari obat-obat inilah, obat-obat tradisional atau obat-obat komplementer alternatif, karena mereka hanya berbasiskan testimonials atau anekdot, cerita-cerita. Itu nggak akurat. Contohnya juga yang kalung Kementan itu kan mereka bilang ini sudah diuji coba kok ke beberapa orang. Sama kayak siapa tuh satu lagi yang diinterview sama Anji. Kan ada baru-baru dia ada. Yang dokter itu, yang profesor. Nah, tapi ternyata julukan profesor itu dipanggil sama orang yang dekat sama dia. Iya. Kan tanya kan, kamu tamat S3 enggak? Enggak. Terus kenapa dipanggil profesor? Oh, itu panggilan sayang katanya kan. Serius. Serius gua. Makanya kalau Ares minta sama keluarga dipanggil Prabu, ya nanti namanya di Prabu Ares lah. Prabu. Kan itu kan contoh-contoh di mana ya kita lihat lah mereka nggak punya background yang kuat dalam bidang masing-masing, dan ternyata dia juga bukan seorang ahli kimia kan, bukan ahli virologis. Dia hanya bilang kalau obatnya udah konsumsi sama 20.000 orang lebih, tapi nggak ada hasilnya, nggak bisa tahu itu semua apa nggak. Dibilang juga dalam 2 minggu juga sembuh kok, rata-rata juga tinggal di COVID 2 minggu kok baru pulang. Jadi kan kita nggak bisa lihat apakah itu buktinya benar apa enggak. Oke, yang ketiga itu harus ada tautan atau links dengan organisasi resmi. Oke, ini penting, kenapa ya, supaya ada panduan di luar dari informasi yang diberikan. Oke. Jadi kan terkadang seringkali informasi yang ada di WhatsApp itu hanya kayak monolog. Kan? Apakah saudara tahu kalau minum ini bisa sembuh dan lain-lain, tapi di bawahnya udah nggak ada lagi apa-apa.
nggak ada yang dapat menghubungi kepada WHO atau lain-lain. Emang sih kadang-kadang informasi dalam WhatsApp itu juga cukup bermasalah karena ya kebanyakan itu informal. Kemudian nggak ada yang benar-benar dari organisasi resmi. Waktu saya masih di Rumah Sakit Kevin Bandung, sempat ada wacana mau menyebarluaskan informasi tentang kesehatan melalui WhatsApp. Kemudian di rapat, salah satu teman kerja saya bilang, bagaimana kalau kita kasih referensi di situ di bawahnya. Kan itu sebenarnya bagus. Kenapa ya? Karena selama ini informasi di WhatsApp itu nggak ada referensinya. Ya tapi atasan bilang nggak usah lah, nanti kepanjangan. Jadi kan mispersepsi yang salah, karena setiap kali kita bagi informasi sebagai orang tua itu harus informasi yang terpercaya, yang bisa dibuktikan oleh sains. Jadi bukan hanya kisah testimoni aja. Oke. Kemudian yang terakhir, kita harus meng-cross check dengan beberapa website utama, atau website yang dipakai untuk cross check lah. Contohnya adalah Snopes, snopes.com, Cochrane.org. Cochrane ini lebih ke saintifik ya, karena ini ada banyak meta penelitian, meta analisis di situ. Kemudian yang terakhir di Kominfo sendiri, walaupun Kominfo juga akhir-akhir ini cukup bermasalah ya, karena ya Kominfo sendiri cukup bermasalah karena banyak miskomunikasi itu justru dari mereka. Begitu Res. Jadi sekali lagi kita harus periksa siapa kredibilitasnya, siapa sumbernya, apakah tanggalnya itu masih relevan apa enggak. Kemudian kita harus periksa isinya, apakah itu akurat, apakah ada hubungan finansial dengan produk tertentu apa enggak. Kemudian harus ada hubungan kita harus ada tampilan kepada agensi atau badan yang bertanggung jawab seperti WHO, Kemenkes dan lain-lain. Dan yang terakhir harus di cross check dengan website tertentu, website yang terpercaya lah, seperti Snopes, Cochrane dan Kominfo juga boleh lah. Begitu Res. Oke. Ini website yang lu bilang tadi ini cara kerjanya gimana nih maksudnya? Jadi lu search tentang misalnya teori konspirasi ini, terus mereka bakal kayak kasih top bahwa ini salah gitu. Itu. Iya, kalau Snopes dia kayak gitu kerjanya. Tapi kalau Cochrane kita harus spesifik. Search ini, Cochrane ini bukan teori konspirasi, melainkan ini lebih untuk kita cek apakah apakah kopi dapat mencegah kanker. Lebih ke hal medis kalau Cochrane. Dan memang sih kalau soal medis kayak gini memang banyak sih, kadang-kadang kita terlalu bergantung sih sama testimonial. Sangat bergantung ya, apalagi yang kayak itu kan, yang masih kan kalian yang penemuan kayu bajaka itu. Iya, itu kan heboh banget kalau orang Indonesia kan, kayak ya ampun ada obat kanker di Indonesia. Ternyata itu belum lewat uji klinis manusia ternyata. Baru tikus. Baru tikus. Karena kankernya hilang di tikus, otomatis jadi obat, kan gila sebenarnya. Dan entah kenapa itu media itu terlalu terburu-buru banget beritainnya, terburu-buru banget. Ya kan biar viral, John, clickbait. Ya kayak bukan hanya media sih, ada di beberapa buku-buku Indonesia. Saya pernah baca di Pharmacopeia untuk tumbuhan herbal. Di situ ada tentang pasak bumi. Jadi di situ tulis penelitian pasak bumi itu dilakukan pada tikus dan dapat meningkatkan stamina tikus. Terus kesimpulannya justru ditulis pasak bumi dapat meningkatkan stamina seksual pada pria, kan kita bukan tikus. Serius. Iya, itu dari bukunya Kemenkes. Bang Riyad ketawa, kayaknya familiar sama pasak bumi dia. Bang Riyad pernah coba kali. Lucu aja. Mungkin Bang Riyad mau kasih testimoni. Tapi beneran Jack, itu ada rekomendasi dari Kemenkes? Bukan, ada bukunya. Pharmacopeia tentang tumbuhan herbal. Aku lupa dia Kemenkes atau dari pertanian. Tapi itu official kok dari negara. Nah, Jack, gue pernah lihat nih info tentang COVID yang tentang hidrokloroquine itu, karena masalahnya ada dokter-dokter juga yang klaim bahwa hidrokloroquine itu bisa mengobati
maksudnya kenapa debatnya ini antara dokter, bukannya harusnya mereka agree ya, karena kan bukannya mereka bisa sama-sama belajar itu alasannya menurut lo gimana, Jack? Kok bisa gitu? Iya, tambahan dari pertanyaan Ares. Mas Bang. Iya, hidrokloroquine, kemudian ada zinc juga ya, yang kita tahu newsnya itu bisa menyembuhkan COVID, ya, menjadi obat juga. Nah, itu keakuratan daripada berita itu apakah memang benar-benar akurat atau bagaimana ya kira-kira? Oh, tentang hidroksikloroquine ya, saya udah baca sih origin artikelnya yang dikeluarin sama dokter Perancis itu emang sampelnya cuma dikit, cuma 35 apa 20, pokoknya dia nggak nyampe 50 lah. Jadi dengan sampel 30 itu sangat kurang untuk menyebabkan untuk menyimpulkan bahwa hidroksikloroquine itu efektif untuk penyembuhan COVID. Sedangkan kalau kita lihat secara meta-analisis ini kan udah semuanya dicari, penelitian sudah lakukan tentang pengaruh hidroksikloroquine terhadap COVID-19 treatment. Dia itu meta-analisis menyimpulkan bahwa justru meningkatkan tingkat kematian pada pasien. Dan makanya juga WHO sendiri sudah menghentikan kan penelitian lebih jauh tentang hidroksikloroquine karena terlalu tinggi lah risikonya dibilang. Jadi karena kita juga harus paham lah, maksudnya harus mengerti lah kenapa ya, karena ini kan penyakit baru. Jadi mereka berlomba untuk cari obatnya dan sampai sekarang juga belum ada yang definitif dapat menyembuhkan. Oke, itulah sebabnya vaksin penting. Gue tertarik tadi lu bilang mungkin beberapa orang pada saat langsung lihat ada statement lalu dikatakan ada risetnya, orang tuh langsung percaya bahwa oh ada risetnya kok. Nah gue mungkin tanyain gue, bisa ya misalnya research paper gitu atau academic paper itu misalnya nggak selalu benar, maksudnya nggak selalu bisa langsung dipercaya. Itu benar nggak, Jack? Biasanya kan yang selalu kita lihat itu kan metodologinya. Metodologinya apa? Kalau misalnya bilanglah dia kuasa eksperimental itu kayak penelitian yang mau saya lakukan. Jadi saya mau meneliti pengaruh olahraga terhadap lansia. Jadi saya pilih 2 kelompok. Yang pertama itu dikasih olahraga, dan yang kedua itu nggak dikasih olahraga. Itu kuasa eksperimental, tapi itu juga standarnya masih kurang kuat. Kalau kita mau lihat standar tertinggi, inilah yang dibilang namanya randomized control trial atau RCT. Jadi ini harus yang dicari penelitian tentang yang dengan metodologinya RCT. Kalau di RCT ini itu intervensinya semakin dipersulit, jenjangnya lebih tinggi lagi dan lebih dapat dipercaya hasilnya. Jadi contohnya ini partisipannya kan, kalau yang punya saya itu olahraga itu dipilih. Tapi kalau RCT ini partisipannya itu diacak. Yang mana ikut kontrol, yang mana ikut intervensi. Terus di beberapa penelitian itu dilakukan double blind. Kalau double blind itu artinya pasien itu nggak tahu dikasih apa. Oke. Kemudian juga yang kasih obatnya juga itu nggak tahu dikasih obat apa. Jadi itu hanya bergantung pada benar-benar efektivitas obat tersebut. Oke. Jadi sederhana sih kalau kita mau lihat suatu penelitian, kita harus lihat berapa jumlah sampelnya. Baik, kalau dia kecil 30 saja itu kurang cukup, kurang definitif lah. Kemudian kita juga harus lihat model penelitiannya apa. Gold standar itu selalu RCT atau randomized control trial. Itu sih yang utama. Oke, thank you, Jack. Ini mungkin informasi yang cukup penting juga ya untuk kita semua. Mungkin walaupun agak teknikal mungkin, karena gue yakin kebanyakan kita mungkin jarang membaca atau mencek-cek itu research paper. Jadi mungkin kita nggak familiar. Tetapi ini bisa kita mulai praktikan ya. Walaupun misalnya kita lihat ada statement, ada research, ada risetnya, kita harus cek ya tadi. Mungkin 3 hal yang penting itu metodologi, sample size ya. Iya. Metodologi, sample size, iya itu 2. Ya harus apa? RCT ya. RCT dia, randomized control trial. Nah, itu bisa jadi pelajaran baru buat kita nih. Nah, mungkin terakhir sebelum kita ke kesimpulannya, gue mau nanya tentang vaksin nih. Karena gue banyak dengar di Indo, di sini, di Filipina atau di mana tentang vaksin COVID. Ada yang bilang kayak di Indo itu kan, oh udah kasih timeline, udah berani kasih timeline. Tapi gue juga dengar
belum selesai uji klinis tahap terakhir misalnya gitu. Nah, gue nanyanya mungkin ini gimana kita menanggapi berita-berita vaksin ini? Dan pada saat ada yang bilang vaksin tersedia, apa kita bisa langsung terima? Kita akan ikut ambil vaksin, karena ada orang-orang juga yang terlalu kritis kan, mereka nggak langsung mau terima vaksin ini. Itu gimana menurut lu, Jack? Tambahan lagi, Jack, pertanyaan dari Ares. Oh, Bang Rit. Iya, saya tertarik dengan vaksin. Terus terang, mau menghubungkan juga nih vaksin ini dengan apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab, dan juga bisa juga narasumbernya kita merefer ke Ellen G. White, ya. Sebenarnya apakah vaksin ini memang benar-benar dibutuhkan ya? Dalam hal ini adalah vaksin ini kita tahu memasukkan benda atau zat lain ke dalam tubuh ya, di mana pada saat Tuhan Yesus itu sendiri membentuk dan menciptakan manusia, itu dibilang semua sempurna ya, semua sempurna. Nah, ditambah pada saat ini semua, John juga mungkin nanti bisa tanggapi ya, karena sebentar lagi dia akan punya anak, tentang vaksin ini ya. Karena saya juga nggak tahu apakah ini mitos atau fakta bahwa pada saat vaksin itu diberikan kepada anak-anak, dulunya belum, kemudian seiring berjalannya diberikan, makin banyak anak yang autis gitu ya. Tumbuh anak itu makin banyak yang autis. Nah, tambahan dari pertanyaan si Ares ini, kira-kira kalau kita menyangkut pautkan dengan sisi Alkitabiah, apakah Alkitab sendiri menyarankan untuk kita memberikan vaksin karena memang dunia ini makin lama makin terkontaminasi dengan zat-zat atau terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang timbul seiring dengan waktunya dunia ini, karena semakin kotor, semakin tercemar gitu ya. Jadi bagaimana kira-kira kita sebagai orang Advent untuk menanggapi ini? Mantap pertanyaannya. Saya jawab yang dari Bang Riot dulu ya, karena ini kan lebih umum. Nanti saya akan jawab pertanyaan Ares, karena itu lebih spesifik ke COVID. Oke. Jadi kalau soal vaksin, saya lihat secara pribadi ya, emang sih ini kita memasukkan suatu hal yang asing ke dalam tubuh kita, kayak Bang Riot bilang. Tapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan memang menciptakan tubuh kita dengan sempurna seperti yang kita katakan. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita hidup di dunia yang penuh dosa. Dan kepintaran kita yang kita tuangkan ke dalam memformulasikan vaksin itu adalah suatu tanggung jawab kita sebagai stewards. Okay. Karena pada zaman dulu sebelum vaksin ya, kita lihat saja umur manusia itu nggak panjang. Kenapa ya? Karena sebelum kita mencapai umur 60 sudah kena cacar, dan dulu cacar itu mematikan. Sudah kena polio. Okay. Sudah kena ada namanya penyakit zaman dulu namanya smallpox. Dan smallpox ini sangat mengerikan loh. Waktu saya sempat baca artikel lama ya, ini artikel ini membahas tentang program pemberantasan smallpox di Indonesia pada zaman Belanda pada tahun 1900 sebelum Indonesia merdeka. Yang paling menarik adalah dibilang di situ bahwa ketika smallpox menyerang satu desa, itu angka kematian 80%. 80%. Okay. Sangat tinggi loh. Sangat tinggi. Dan kalau gitu kenapa kita nggak ada yang pernah kena smallpox lagi? Ya karena WHO bekerja sama dengan berbagai jenis organisasi telah menggalangkan program vaksinasi di seluruh dunia untuk vaksinasi smallpox. Dan itulah sebabnya karena penyakit ini sudah musnah, ini pertama kalinya kita menang atas penyakit infeksi. Oke, itu contoh satu. Kemudian yang kedua, penyakit polio. Oke. Ini penyakit polio ini program pemerintah juga untuk pemberantasan polio di Indonesia, dan saat ini jumlah anak-anak yang menjadi polio sangat kecil. Dan saya yakin pasti nggak ada di antara kita yang pernah kena polio. Dan itu adalah salah satu bukti nyata that vaksin works. Vaksin works. Dan hati-hati juga. Tapi kadang kita berpikir saya mau alami aja lah. Tapi lihatlah, kan Barina udah punya baby kan.
lihat apa yang dimasukin ke mulutnya, semua jadi dimasukin kan. Itu yang kita masukin ke anak melalui vaksin itu kan ada tergantung jenisnya kan, ada virus yang sudah dilemahkan. Tapi kalau itu sama saja kotornya dengan anak-anak bayi-bayi suka masukin semuanya ke mulut mereka. Apa bedanya? Kan nggak ada bedanya. Malah vaksin yang kita masukkan ke anak-anak kita itu justru dapat melindungi mereka di masa depan. Dan harganya nggak mahal-mahal amat, apalagi kalau di puskesmas. Kalau di Filipina, kalau bayar sendiri cukup mahal ya. Tapi but vaksin works, it really works. Terutama kan yang dalam hal kita bahas polio, campak, cacar air dan lain-lain. Kemudian kalau kita bahas tentang COVID-19. Saya pikir untuk COVID-19 itu kalau saya bicara dalam konteks Indonesia ya, penelitian vaksin COVID-19 itu dilakukan di Unpad. Dan yang paling menarik adalah peneliti utamanya itu adalah dokter, siapa sih namanya? Profesor Kusnandi. Kenapa menarik? Karena Profesor Kusnandi ini adalah dokter konsultan di rumah sakit kita. Jadi memang mereka akan meneliti apakah ada efek sampingnya dan lain-lain, tapi cukup kita lihat nanti bukti penelitiannya, dan itu kan membuat kita yakin dan tidak usah khawatir lah tentang apa yang akan terjadi. Kita memerlukan vaksin ini kenapa? Karena belum ada obatnya. Memang angka kematiannya nggak setinggi, angka kematian COVID-19 itu nggak setinggi SARS. Tapi faktanya adalah kalau ini kena ke orang lansia, kita lihat saja apa yang terjadi di Itali. Ini sangat membahayakan mereka yang sudah punya comorbid. Apalagi kalau orang-orang Indonesia sekarang kan banyak yang darah tinggi, itu saja sudah melambangkan satu comorbid. Jadi sekali lagi soal vaksin, kita harus belajar dari sejarah bahwa vaksin works. Vaksin works. Memang kalau kita bicara kayak Bang Rio juga bilang kan, kenapa pada zaman sekarang banyak yang autis. Kita juga harus ingat bahwa perkembangan zaman banyak juga mereka terekspos ke risiko lain. Memang, dan buktinya adalah sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa vaksin tidak menyebabkan autisme. Nggak ada sama sekali, nggak ada hubungannya. Kalau begitu bagaimana kita sebagai orang admin, apakah kita harus menerima COVID-19 vaksin? Kalau kita lihat dari guidelines yang diberikan oleh General Conference dalam hal vaksin, General Conference tidak memaksakan kita untuk mendapatkan vaksin. Karena itu kebebasan kita memilih. Sama lah kayak vegetarian. General Conference juga nggak ada maksain kan semua orang jadi vegetarian. Nggak ada. Nyonya White sendiri dalam tulisan-tulisannya itu sebenarnya dia nggak ada bahas tentang vaksin. Tetapi sekretaris Nyonya White bernama D. Robinson, dia menuliskan bahwa ada suatu saat di mana terjadi epidemi smallpox, penyakit yang saya bilang ya tadi, di daerah tempat Nyonya White tinggal. Dan yang menarik adalah Nyonya White sendiri divaksinasi. Kemudian dia meminta atau menyuruh pembantunya, semua pembantunya atau semua yang memiliki hubungan dengan dia untuk divaksinasi juga. Artinya apa? Artinya Nyonya White mengakui bahwa dalam hal penyakit infeksi kita harus memutuskan rantainya melalui apa? Melalui vaksinasi. Dan kita justru akan membahayakan orang lain jika kita tidak mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk mencegah mereka tertular. Itu sih dalam hal vaksin. Memang di tulisannya White ini sangat jarang. Tapi pandangan apa yang di Robinson bilang itu sudah cukup pantas ya, bahwa Nyonya White sendiri dia melakukan hal-hal pencegahan yang harus diambil untuk melindungi orang-orang terdekat. Mau tambahan dikit dong bagi tabiahnya. Nah, memang kadang-kadang ada perkembangan di dunia medis itu yang suka ditentang oleh para teologian dan juga orang-orang beragama. Contohnya, waktu si Beverly kemarin sesar, dia dibius enggak? Amin ya. Pastilah, John. Ya pastilah kan dibius. Dan lu lah, kalau waktu lu ke dokter gigi lu dibius nggak waktu pasang kawat? Pas nyabutnya iya. Ya dibius kan. Nah, tapi waktu pertama kali anestesi itu ditemukan, mereka itu beberapa teologian itu nggak terima karena bagi mereka itu rasa sakit itu merupakan
hal natural yang harus kita alami. Jadi memang setiap penemuan baru itu pasti akan menimbulkan kontroversi di beberapa aspek tertentu. Jadi kalau menurut gue mengenai vaksin ini Tuhan udah berikan kita akal sehat loh. Kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk berpikir, mempertimbangkan sesuatu. Ya kalau sudah ada jalan yang bisa memperpanjang hidup kita, ya kenapa kita nggak ambil? Begitu sih kalau dari gue. Bahkan salah satu pionir transplantasi jantung pertama di dunia itu ada di Loma Linda loh. Kalian pernah baca nggak? Tapi dia pertama dia coba kalau gue nggak salah itu dari jantung babon dipindah ke bayi. Iya kan Jack? Bener nggak sih? Kamu pernah baca itu? Iya. Banyak kan? Cuy. Jantung babon ditransplantasi ke bayi. Ya emang sih kayaknya bayinya hidup deh berapa jam gitu ya Jack ya? Iya lupa tapi sempat hidup dia. Tapi itu udah suatu breakthrough yang luar biasa. Jadi kalau kita punya akal budi, digunakan aja. Masa ditinggal budinya di rumah kan enggak? Itu sih kalau dari gue. Dan ini masih kadang-kadang soal yang fake news gini. Waktu itu aku pernah dikasih, kan tau kan video yang aliansi dokter global, aliansi dokter dunia itu kan, nah, yang share ke gue itu pendeta. Terus aku tanyakan ini sumbernya dari mana ya Pak? Ini bukannya fake news. Terus dia bilang kayak gini, oh itu sumbernya dari teman saya dokter terpercaya kok, nggak mungkin dia sebar fake news. Jadi sering terjadi kayak gitu. Jadi news itu menjadi terpercaya bukan karena kontennya, tetapi karena siapa yang share. Begitu. Oke deh. Kita udah bahas banyak, mungkin kita akan ke kesimpulan. Bang Riot, apakah ada mungkin masih yang ingin tanyakan? Oke ya. Oke. Kalau kita ke kesimpulan deh. Jack, apa ada kata-kata kesimpulan terakhir dari apa yang udah kita bahas? Buku EV 172. We need far less controversy and far more presentation of Christ. Our Redeemer is the center of all our faith and hope. Oke, dalam bahasa Indonesia kita memerlukan lebih sedikit konspirasi dan lebih banyak presentasi tentang Kristus. Sang penebus adalah pusat dari semua iman dan harapan kita. Jadi sini Nyawa mengatakan bahwa kita terlalu menyibukkan diri dengan konspirasi. Lebih baik kita fokus pada misi kita. Oke. Kemudian Yesaya 8 ayat 12. Jangan sebut konspirasi, segala apa yang disebut bangsa ini konspirasi. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Jadi Yesaya dengan jelas mengatakan di sini bahwa kita jangan ikut-ikutan bilang konspirasi apa yang konspirasi. Melainkan kita harus fokus pada Tuhan. Ingatlah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu mengendalikan di balik layar. Oke, oleh karena itu kita sebagai orang Advent harus hati-hati apa yang kita bagikan, terutama di WhatsApp ya. Ingat jangan sampai Donald Trump bilang you are fake news. Begitu. Kemudian satu lagi, Justin Boyd dalam artikelnya di Adventist Review berkata bahwa the right conspiracy is not the conspiracy. It's a controversy, the controversy between good and evil. Jadi konspirasi sejati itu bukan teori konspirasi, melainkan ini adalah suatu kontroversi antara Tuhan dan setan. Oke, oleh karena itu kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan selalu mengendalikan di balik layar. Walaupun setan juga bekerja ya, tapi Tuhan selalu mengendalikan segalanya untuk mulia namanya. Oleh karena itu kita harus percaya pada the great controversy dan bukan pada the great konspirasi. Itu aja, Bro. Oke. Thank you Jack ya. Jadi pembahasan kita untuk episode kali ini tentang infodemics cukup kita selesaikan. Jadi semoga kita semua teman-teman juga yang mendengar banyak belajar ya hal-hal bagaimana kita harus lebih bijak, apalagi itu sebagai orang Kristen Advent, apa yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang di gereja kita, keluarga. Harus kita teliti dahulu. Tadi kita sudah belajar bagaimana memverifikasi berita, memverifikasi research paper atau riset. Itu kita harus lebih mulai praktis lagi. Dan bagaimana kita juga sebagai orang Advent, fokus kita harus bukan ke konspirasi atau ketakutan, tapi kepada misi kita sebagai orang Kristen. Oke, jadi itu dulu dari kita. Terima kasih Pastor John, Jack, Bang Rihot juga yang udah join
juga para teman-teman dan mendengar. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa disebarkan juga dibagikan kepada teman-teman semuanya. Thank you, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.